bumi dari rupa-rupa sayur mayur, seperti ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah, karena mereka tidak puas dengan satu macam makanan. Terhadap tuntutan mereka yang aneh-aneh itu berkatalah Nabi Musa, "Mahukah kamu memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang lebih baik yang telah Allah karuniakan kepada kamu? Pergilah kamu ke suatu kota, di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta." Menurut riwayat sementara ahli tafsir, bahwasanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir, ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab suci yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan bagaimana cara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab suci itu mereka akan dapat petunjuk akan hal-hal yang halal dan haram, perbuatan yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya Tuhan. Maka setelah perjuangan menghadapi Firaun dan kaumnya yang telah tenggelam binasakan di laut, selesai, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman dakwah dan risalahnya kepada kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama 30 hari penuh. Lanjut semasa bulan Zulkaidah. Kemudian pergi ke Bukit Tursina, di mana ia akan diberi kesempatan bermunajat dengan Tuhan, serta menerima kitab penuntun yang diminta. Setelah berpuasa selama 30 hari penuh, dan tiba saat ia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Bukit Tursina, Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan Tuhannya, dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia menggosokkan giginya dan mengunyah daun-daunan dalam usahanya menghilangkan bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatalah malaikat itu kepadanya, "Hai Musa, mengapakah engkau harus menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu kurang sedap? Padahal bau mulutmu dan mulut orang-orang yang berpuasa bagi kami adalah lebih sedap dan lebih wangi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu itu, Allah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama 10 hari, sehingga menjadi lengkaplah masa puasamu sepanjang 40 hari. Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 orang yang telah dipilih di antara pengikutnya untuk menyertainya ke Bukit Tursina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakilnya, mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya